Brand-brand mewah menghabiskan miliaran bahkan triliun untuk meyakinkan kita kebahagiaan itu bisa dibeli. Jam mewah yang harganya setara rumah, tas yang lebih mahal dari item yang dibawa di dalamnya, dan masih banyak lagi. Tapi, ada loh orang-orang yang tidak peduli sama sekali dengan kemewahan. Mereka bahkan tidak tertarik, bukan karena tidak mampu beli, tapi ya karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Semuanya tergantung kepada mindset kita. Karena kalau diulik lebih jauh, orang-orang yang tidak peduli dengan barang mewah sering memiliki prinsip-prinsip hidup yang luar biasa. Ayo kita bahas. Hal pertama yang berbeda adalah cara menentukan nilai. Bagi banyak orang, harga sama dengan nilai. Semakin mahal, semakin berkualitas. Semakin langka, semakin bagus. Tapi buat orang yang gak peduli dengan kemewahan, nilai bukan cuma soal harga. Mereka akan bertanya, berapa lama barang ini akan bertahan? Apakah ini bisa membuat kita hidup lebih mudah? Atau apa bakal kita pakai lagi nih dalam 6 bulan ke depan? Penelitian dalam behavioral economics menunjukkan mereka adalah orang-orang yang lebih fokus pada fungsi dibandingkan nilai simboliknya. Sehingga mereka nggak akan menyesal sambil menangis melihat nota belanja di jam 2 pagi. Kepuasan mereka datang dari barangnya, bukan pamernya. Kemudian yang kedua, mereka punya internal kompas yang kuat. Orang yang menghindari pembelian barang mewah sering tidak terlalu peduli dengan tekanan dalam kehidupan sosial. Mereka santai saja dengan omongan orang lain karena nilai diri kita itu tidak dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Secara psikologi ini berhubungan dengan yang namanya validasi internal. Mereka tidak perlu membuktikan diri mereka kepada siapapun. Sebuah barang mewah buat mereka tidak akan meningkatkan valuasi dirinya. Itu cuma objek. Karena itu, banyak orang-orang super kaya biasanya lebih suka memakai pakaian simple, pakai mobil biasa, dan hidup lebih tenang. Tanpa pamer-pamer, tanpa keributan, tanpa kemewahan yang berlebih. Kemudian mereka juga punya pandangan unik terhadap uang. Buat banyak orang belanja itu seperti obat. Lagi apes, coba beli ini deh. Lagi sedih, langsung check out barang ini itu. Lagi bosen, mungkin belanja bisa ngebalikin mood. Tapi buat orang-orang yang tidak peduli dengan kemewahan, mereka memisahkan emosi dengan konsumsi. Penelitian tentang delayed gratification menunjukkan bahwa orang yang bisa bersabar sebelum membeli sesuatu cenderung memiliki pola pengambilan keputusan jangka panjang yang lebih baik. Yang artinya, mereka yang suka foya-foya akan lebih sering menyesal. Karena kebahagiaan akibat belanja itu disebabkan dopamin yang sifatnya cuma sebentar. Lalu mereka juga melihat faktor opportunity cost atau biaya peluang. Hal yang banyak diabaikan oleh orang lain. Ketika melihat barang mewah, mereka tidak cuma melihat barang yang mereka mau, tapi mereka juga menimbang-nimbang. Kalau dihabiskan buat yang lain, seberapa bermanfaat uang ini, gitu. Misalnya dibandingkan dengan waktu, kebebasan, atau keamanan pribadi kita. Ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang lebih mementingkan pengalaman dibandingkan sebuah barang akan lebih bahagia di dalam hidupnya. Jadi artinya, orang yang memakai iPhone buat validasi terkadang tidak bisa membeli ketenangan dalam hidup. Mereka tidak selalu lebih bahagia. Dan poin terakhir adalah identity clarity atau kejelasan identitas. Orang-orang yang tidak tertarik dengan barang mewah biasanya tahu siapa mereka. Mereka tidak butuh sebuah barang cuma untuk mengubah citranya. Mereka tidak mencoba mencari validasi. Ya, karena tujuan hidup mereka sudah jelas secara internal. Dalam psikologi, hal ini menurunkan stres dibandingkan saat kita harus selalu jaga image. Harus selalu update barang secara rutin. Harus takut ketinggalan zaman. Dan harus hidup dengan repot serta tidak jelas identitasnya. Jadi tidak semua orang yang pakai barang mewah itu bahagia. Kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Jangan belanja cuma karena pengaruh emosional, berhenti mengejar barang yang nanti akan expire ketika trennya berubah. Kita cukup jadi diri sendiri. Biasa saja, tapi harus tetap percaya diri. Karena yang mahal itu bukan barangnya, tapi si orangnya.